Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Arini Fitri dengan NIM 2393038. Saya dari program studi S1 Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang membangun citra diri yang kuat dan profesional. Saya memilih topik ini karena menurut saya di era persaingan kerja yang semakin ketat, seseorang tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga harus menunjukkan karakter, sikap, dan nilai positif yang dimilikinya. Hal-hal tersebut akan membentuk citra diri yang nantinya menjadi salah satu pertimbangan ketika seseorang memasuki dunia kerja maupun berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan apa itu branding diri, mengapa branding diri penting, bagaimana cara membangunnya, bagaimana mempromosikan diri secara tepat, serta tantangan yang mungkin dihadapi beserta cara mengatasinya. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Tujuan presentasi ini ada 5. Yang pertama, memahami pengertian branding diri. Yang kedua, mengetahui pentingnya branding diri dalam kehidupan pribadi maupun karir. Yang ketiga, memahami strategi membangun citra diri yang kuat dan profesional. Yang keempat, mengetahui cara memperkenalkan kemampuan diri secara positif. Dan yang kelima, memahami berbagai tantangan dalam membangun branding diri beserta solusi untuk mengatasinya. Harapannya, setelah mengikuti presentasi ini, kita semua dapat memulai membangun citra diri yang positif sejak masih menjadi mahasiswa. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai branding diri. Branding diri atau personal branding adalah proses membangun persepsi positif tentang diri kita di mata orang lain. Persepsi tersebut terbentuk dari kemampuan, sikap, nilai, cara berkomunikasi, hingga bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengira branding diri seperti berpura-pura menjadi orang lain agar terlihat hebat. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Branding diri justru menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya dengan cara menonjolkan kelebihan yang dimiliki secara konsisten. Misalnya, seseorang dikenal sebagai pribadi yang disiplin. Orang lain mempercayainya karena ia selalu datang tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai jadwal. Ada juga orang yang dikenal ramah karena selalu menghargai orang lain ketika berbicara. Jadi, branding diri dibangun melalui kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya melalui kata-kata. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita bahas mengapa branding diri itu penting. Pertama, branding diri meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Ketika seseorang dikenal memiliki integritas dan tanggung jawab, orang lain akan lebih mudah memberikan kepercayaan. Kedua, branding diri membuka peluang yang lebih besar. Misalnya, ketika melamar pekerjaan atau mengikuti program magang, perekrut biasanya tidak hanya melihat IPK, tetapi juga melihat bagaimana karakter, pengalaman, kemampuan komunikasi calon pelamar. Ketiga, branding diri membantu membangun relasi profesional. Hubungan yang baik dengan dosen, teman, maupun rekan kerja dapat memberikan kesempatan belajar dan berkembang. Keempat, branding diri membuat kita lebih percaya diri karena kita mengenali kemampuan yang dimiliki dan tahu bagaimana cara menunjukkan kepada orang lain. Dengan kata lain, branding diri merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat dalam perjalanan karir maupun kehidupan pribadi. Dalam membangun branding diri terdapat 5 elemen penting. Yang pertama itu adalah integritas. Integritas berarti jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Di bidang akuntansi, integritas merupakan salah satu nilai yang paling utama karena profesi akuntan berkaitan dengan kepercayaan. Yang kedua yaitu adalah kompetensi. Kompetensi berarti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkembang. Saya sebagai mahasiswa akuntansi harus mampu menguasai Microsoft Excel, aplikasi akuntansi, perpajakan, hingga kemampuan analitis. Elemen ketiga adalah komunikasi. Kemampuan menyampaikan pendapat dengan jelas akan membantu ketika bekerja tim maupun saat bertemu klien. Elemen keempat yaitu adalah penampilan. Penampilan bukan berarti harus menggunakan pakaian mahal, tetapi berpakaian rapi, sopan, dan sesuai situasi. Elemen yang kelima yaitu adalah etika. Etika terlihat dari cara kita menghargai orang lain, menjaga sopan santun, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Kelima elemen tersebut saling melengkapi dalam membentuk citra diri yang profesional. Lalu, bagaimana cara membangun citra diri yang kuat?
Langkah pertama adalah mengenali diri sendiri. Kita perlu mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Misalnya, saya memiliki kemampuan dalam bidang audit dan harus bekerja secara teliti. Namun, saya juga menyadari kemampuan berbicara saya di depan umum masih perlu ditingkatkan. Langkah kedua adalah dengan terus belajar. Saat ini banyak pelatihan maupun sertifikasi yang dapat diikuti secara gratis maupun berbayar. Yang ketiga adalah aktif mencari pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh melalui organisasi, kepanitiaan, magang, ataupun kegiatan sosial. Yang keempat yaitu adalah menjaga konsistensi. Apa yang harus kita tunjukkan harus sesuai dengan tindakan sehari-hari. Apabila ingin dikenal sebagai pribadi yang disiplin, maka kita juga harus membiasakan datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas sesuai dengan target. Setelah kita membangun kemampuan, kita juga memperkenalkannya kepada orang lain. Promosi diri dapat dilakukan dengan cara yang positif. Contohnya dengan membuat akun LinkedIn yang berisi pengalaman organisasi, sertifikat pelatihan, pengalaman magang, dan pekerjaan sukarelawan. Kita juga dapat membuat portofolio sehingga hasil pekerjaan yang pernah dilakukan dapat dilihat oleh orang lain. Selain itu, mengikuti seminar, pelatihan, dan kegiatan kampus juga merupakan bentuk promosi diri karena dapat memperluas jaringan profesional. Namun, perlu diingat bahwa promosi diri berbeda dengan menyombongkan diri. Promosi diri dilakukan untuk memperkenalkan kemampuan secara jujur dan profesional, bukan untuk merendahkan orang lain. Sebagai mahasiswa akuntansi semester 6, saya juga mulai mempersiapkan branding diri. Saya berusaha menjaga nilai akademik, mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan akuntansi, memperbarui CV, mengikuti program magang, serta aktif mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Saya juga belajar menjaga komunikasi yang baik dengan dosen, teman, dan rekan kerja karena hubungan yang baik merupakan bagian dari citra profesional. Dengan melakukan hal-hal tersebut, saya berharap dapat menjadi pribadi yang siap memasuki dunia kerja setelah lulus nanti. Tentunya, membangun branding diri bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dialami. Yang pertama adalah kurang percaya diri. Banyak mahasiswa merasa belum cukup baik sehingga ragu menunjukkan kemampuannya. Kedua adalah minimnya pengalaman. Karena belum pernah bekerja, banyak mahasiswa merasa sulit bersaing dengan kandidat lain. Yang ketiga adalah sulit menjaga konsistensi. Membangun citra diri membutuhkan waktu yang panjang, sehingga tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu yang singkat. Keempat adalah perkembangan media sosial. Kesalahan kecil yang diunggah di media sosial dapat mempengaruhi citra seseorang. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Kedua, menerima kritik sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, memperbanyak pengalaman melalui organisasi maupun magang. Yang keempat, menjaga etika dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dan yang paling penting adalah konsisten. Branding diri tidak dibangun dalam satu hari, tetapi melalui kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa branding diri adalah proses membangun citra positif berdasarkan karakter, kemampuan, dan nilai yang kita miliki. Branding diri sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan, membuka peluang karir, memperluas relasi, dan membantu kita berkembang sebagai individu yang profesional. Sebagai mahasiswa, kita dapat memulai membangun branding diri dari hal-hal sederhana seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, terus belajar, menjaga etika, dan aktif mencari pengalaman. Saya percaya bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi nilai akademiknya, tetapi juga oleh bagaimana ia dikenal sebagai pribadi yang memiliki karakter baik dan dapat dipercaya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're